digandingkan dengan tanggal 10 Asyura. Maka Nabi SAW berkata, la in ishtu ila qabil la asumanna tasi'. Kalau saya masih hidup tahun depan, saya akan puasa tanggal 9 juga bersama tanggal 10. Dan Nabi meninggal dunia, tidak sempat melaksanakannya. Ini namanya sunnah cita-cita Nabi SAW. Nabi ingin melakukannya dan Nabi tidak sempat melakukannya, tapi kita tahu itu keinginan Nabi SAW, maka kita kerjakan. Oleh karenanya, tahapan yang terakhir, yang final, tahapan keempat, maka dianjurkan puasa Asyura tanggal 10 disertai dengan sebelumnya tanggal 9 Tasu'a. Dan ini yang terbaik. Namun jika seorang hanya puasa tanggal 10, tidak tanggal 9, hanya tanggal 10, maka dia telah mendapatkan keutamaan puasa hari Asyura, yaitu diampuni dosa-dosanya selama setahun sebelumnya. Tapi kalau dia ingin yang terbaik, maka dia gandengan dengan tanggal 9 pula sebagaimana yang dicita-citakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah tentang puasa Asyura, ya. Adapun puasa tanggal 11, maka datang dalam hadis, tapi hadisnya dhaif. Maka yang dianjurkan cuma tanggal 9 dan 10 atau tanggal 10 saja. Atau tanggal 10 saja. Sebagian ulama mengatakan kalau tidak sempat tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11. Tapi kita katakan dalil yang datang cuma tanggal 9 dan 10. Kalau tidak bisa tanggal 9 dan 10, maka tanggal 10 saja. Tapi kalau ingin puasa tanggal 11, 12, enggak ada masalah karena dia termasuk hari-hari di bulan Muharram, ya. Tetapi yang disampaikan oleh Nabi secara khusus yaitu tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram. Baik. Ini dalil yang datang secara khusus tentang ibadah khusus di bulan Muharram. Selain itu tidak ada dalil-dalil yang khusus menjelaskan tentang ibadah-ibadah tertentu. Tidak namanya salat Muharram, ya. Tidak namanya sedekah Muharram, ya. Tidak ada namanya apa nikah Muharram, enggak ada. Enggak ada. Cuma datang secara khusus adalah puasa. Selainnya kita beribadah secara umum, mau sedekah, mau salat malam, mau apa terserah. Ya, selama di bulan Muharram ibadah lebih utama. Tetapi yang datang secara khusus adalah puasa, ya. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mentakdirkan ternyata di tanggal 10 Muharram, ya, terjadi dua kejadian yang luar biasa. Ini pernah saya ceritakan secara khusus, tapi saya ingin sampaikan secara singkat saja. 10 Muharram tadi sudah kita jelaskan kejadian peristiwa besar, yaitu Nabi Musa alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Firaun dan bala tentaranya, dan Firaun ditenggelamkan, dan itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Dan akhirnya tadi saya katakan Nabi Musa bersyukur, akhirnya Nabi Musa alaihissalam berpuasa. Ini salah satu contoh bahwasanya kalau kita mendapat nikmat, kita boleh bersyukur kepada Allah dengan ibadah. Di antaranya ibadah puasa. Dan ini datang dalam dalil dalam Islam banyak. Seperti Nabi SAW banyak solat malam, maka ditanya, kenapa anda solat malam? Hatta tatawarram qadamak, sampai kaki anda terbelah-belah, bengkak-bengkak. Kata Nabi SAW, afala akunu abdan syakuran. Kenapa aku tidak menjadi hamba yang bersyukur? Maka Nabi bersyukur, mewujudkan syukurnya dengan banyak solat malam. Contohnya Nabi juga berpuasa bersyukur karena Nabi dilahirkan pada hari Senin. Waktu Nabi ditanya, wasu'ila an yaumil itsnain, an siyami yaumil itsnain, dan Nabi ditanya kenapa beliau puasa di hari Senin. Kata Nabi SAW, dzaka yaumun wulidtu fihi, itu adalah hari di mana aku dilahirkan. Maka Nabi bersyukur dengan hari kelahirannya dengan berpuasa setiap hari Senin setiap pekan. Contoh Nabi bersyukur dengan apa? Berpuasa. Contoh juga sebagian sahabat bersyukur dengan bersedekah, seperti yang terjadi pada Abu Lubabah rahimahullahu taala waktu dia melakukan kesalahan, kemudian dia mengangkatkan dirinya sampai akhirnya Allah menerima taubatnya. Maka dia berkata, di antara taubatku aku bersedekah sekian dan sekian. Demikian juga Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu yang tidak ikut dalam perang Tabuk, sehingga akhirnya dihajar, diboikot oleh kaum muslimin selama 50 hari. Setelah itu Allah menerima taubatnya. Kemudian dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, ya Rasulullah, inna min taubati, di antara taubatku aku bersedekah dengan hartaku sekian dan sekian. Jadi ternyata kita bisa bersyukur dengan berbagai macam apa? Ibadah. Nah, di antaranya dengan puasa mutlak. Antum misalnya naik pangkat, antum berpuasa, silakan bersyukur kepada Allah berhasil naik pangkat. Antum misalnya berhasil poligami, silakan puasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau berhasil. Maksud saya banyak yang bisa kita bersedekah, oke, salat malam, perbanyak salat malam, bersyukur alhamdulillah, ya, bisa naik haji, ya, bisa umrah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya tanggal 10 Muharram
Nabi Musa alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia bersyukur, dan itu sunnahnya Nabi Musa diikuti oleh kita sampai sekarang ini. Setiap tanggal 10 Muharram kita puasa mengenang anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Musa, di mana Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dari kejaran Firaun dan bala tentaranya. Ternyata Allah mentakdirkan juga pada tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriah peristiwa yang tragis, meninggalnya cucu Nabi SAW yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Ya, yang Rasulullah pernah berkata tentang dia dan yaitu Husain radhiyallahu anhu, ya, Rasulullah SAW mengatakan tentang Husain dan Hasan, ya, huma sayyida syababi ahlil jannah, bahwasanya mereka berdua ini adalah pemimpin para pemuda di surga, ya. Dan ini menunjukkan kemuliaan Al-Husain, namun dibunuh dengan tragis pada tanggal 10 Muharram di Karbala, ya, oleh pasukan Ubaidillah bin Ziyad. Akhirnya Husain terbunuh radhiyallahu taala anhu. Dan akhirnya ada muncul sekelompok orang, sekelompok manusia yang dikenal dengan Syiah atau Rafidhah, yang mereka merayakan 10 Muharram dengan cara yang lain, yaitu dengan memukul-mukulkan pedang kepada tubuh mereka, menghantamkan rantai kepada tubuh mereka sehingga berlumuran darah, ya. Kalau ditanya kenapa kami merayakan kematian siapa? Al-Husain. Bagaimana yang dirasakan oleh Husain dan keluarganya tatkala itu, penderitaan yang mereka rasakan, maka kami ingin merasakan sebagian penderitaan mereka. Sebagian mereka ada yang tidak mau minum karena mereka mengatakan Husain meninggal dalam kondisi kehausan. Kita ingin tahu bagaimana rasanya kehausan tatkala badan berlumuran darah dalam kondisi apa? Haus. Sehingga mereka melakukan hal demikian. Bahkan mereka sudah melatih anak-anak mereka sejak kecil, sudah diajarin demikian, sehingga diambil pisau atau pedang sedikit-sedikit di kepala sang anak agar darah kemudian dilumur-lumurkan, ya. Ini itu mereka lakukan. Inilah kebiasaan orang-orang Syiah, dan ini adalah kebiasaan yang salah, dan ini tradisi yang ngawur, tradisi yang bertentangan dengan syariat Islam. Kita bilang harusnya tanggal 10 syariatnya apa? Puasa. Harusnya puasa sunnah, bukan melukai diri, bukan menyiksa diri pada hari tersebut. Kemudian apa yang mereka lakukan tersebut, ya, bertentangan dengan hadis-hadis Nabi. Nabi SAW mengajarkan kalau terkena musibah untuk bersabar, ya. Kata Nabi SAW, laisa minna man darabal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bid'awal jahiliyah. Bukan dari golongan kami orang tatkala terkena musibah kemudian menampar-nampar pipinya, merobek-robek bajunya dan menyeru dengan seruan jahiliyah. Kenapa? Hal itu menunjukkan protesan terhadap takdir Allah. Makanya di antara dosa besar adalah niyahah, meratapi mayat. Nabi mengatakan an-naiha illam tatub, sungguhnya wanita yang meratapi mayat kalau tidak bertobat maka akan dipakaikan pakaian dari neraka jahanam. Kenapa? Tatkala dia meratap kepada mayat seakan-akan dia tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan dia protes terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ini dosa besar. Dosa besar. Kita terkena musibah, sabar. Al-Husain tatkala radhiyallahu anhu meninggal dunia, semuanya sedih. Kita semua sedih, kaum muslimin sedih. Bagaimana tidak? Itu cucu Rasulullah SAW yang pernah dicium oleh Nabi SAW. Ya. Kemudian kita bersedih, tapi tidak boleh tatkala kita bersedih kemudian kita merayakan dengan cara-cara demikian. Jadi pertama, ini tradisi menyelisih sunnah. Sunnah harusnya puasa. Yang kedua juga menyelisih sunnah. Sunnah harusnya bersabar, bukan malah melukai apa? Diri. Yang ketiga, kita katakan kepada mereka bahwasanya ada orang-orang yang lebih hebat daripada Al-Husain yang juga meninggal dengan tragis, namun tidak pernah merayakannya. Contoh, kakaknya Al-Hasan meninggal diracun. Waktu ditanya siapa yang meracuni Anda, dia tidak mau kasih tahu. Dia tidak mau kasih tahu, bersabar dengan dia tidak ingin orang membalas apa yang dialami olehnya. Dia tidak mau kasih tahu siapa yang meracuninya, sehingga dia diracun dan meninggal dunia, ya. Apakah kita merayakan hari kematian Hasan dengan ambil racun sedikit kita makan? Tentunya enggak. Biar tahu bagaimana rasanya racun. Ada yang lebih hebat daripada itu, Ali bin Abi Thalib, bapak mereka berdua, yang lebih afdal daripada Hasan dan Husain dengan ijma ulama. Yang kata Nabi SAW, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga. Yang kata Nabi SAW, rajulan yuhibbullah wa rasulahu wa yuhibbuhullah wa rasuluh. Seorang lelaki yaitu Ali bin Abi Thalib yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulnya. Predikat yang luar biasa. Ali bin Abi Thalib yang terkenal dengan keberaniannya.
Kemudian dia meninggal gimana? Ditikam kepalanya oleh siapa? Abdurrahman bin Muljim. Ya. Taib, apakah kita merayakan hari kematian Ali juga dengan menikam-nikam kepala? Tentunya tidak. Ya. Yang lebih hebat daripada Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, yang dikepung oleh orang-orang pemberontak, kemudian masuk ke rumahnya, sementara dia baca Al-Quran, ditikam sampai darah mengalir di Al-Quran yang dia baca. Juga meninggal dalam kondisi apa? Mati syahid. Ya. Yang lebih hebat daripada Utsman, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang kemudian tatkala sedang salat subuh ditikam oleh Abu Lu'lu' al-Majusi, sedang salat meninggal di mihrab Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedang salat jadi imam, ditikam. Apakah kemudian kita nusuk-nusuk perut kita tatkala merayakan hari kematian Umar? Lebih hebat daripada itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meninggal dengan diracun. Bukankah Rasulullah SAW dikasih racun tatkala perang Khaybar tahun 7 Hijriah? Ada seorang wanita Yahudi kasih hadiah kepada Nabi makanan